Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dan sobatku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang ini kita kembali ke portal bisnis, mencoba memperkenalkan bahan bangunan yang jamak tersedia di toko bangunan, yaitu paralon. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengenalkan beberapa ukuran yang sering digunakan dan yang sering dijual oleh para pengusaha muda toko bangunan, dan yang sering digunakan oleh penggunanya atau pembelinya. Jamak digunakan untuk apa saja. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mencoba memperkenalkan dari ukuran yang paling kecil, yaitu ini adalah paralon PVC yang C 5/8. Ini yang paling kecil, yaitu fungsinya biasanya digunakan untuk instalasi pembungkus kabel di rumah. Kalau seperti ini, yang C, yang 5/8 ini. Kemudian atasnya lagi ukurannya setengahan. Kalau pipa setengah inch ini biasanya digunakan untuk instalasi pipa air, baik pipa air untuk dari tandon, dari PDAM dan lain sebagainya, pokoknya digunakan untuk rumah. Kemudian lagi setelahnya ukuran 3/4 seperti ini teman-teman. Bentar. 3/4 yang tebel. Ini biasanya kalau masih digunakan untuk instalasi air biasanya, tapi lebih banyak di pompa air. Kalau di desa-desa di tempat kami, ini instalasi untuk pompa air sering digunakan yang ukuran 3/4 ini. Mungkin di beberapa tempat juga digunakan untuk instalasi rumah juga banyak, tapi untuk mengambil iritnya biasanya kalau di tempat kami memakai yang setengahan. Tapi ada beberapa daerah itu memang wilayah-wilayahan. Kalau di wilayah sana mungkin lebih familiar di 3/4 untuk instalasi air. Kalau di tempat kami ini khususnya untuk setengahan. Kemudian lanjut ke pipa 1 in. 1 in segini nih teman-teman. Nah, ini 1 in. Nah, ini juga untuk biasanya penggunanya untuk instalasi pompa air juga. Segini ini untuk pompa air juga, atau untuk instalasi untuk salurannya lebih besar bisa menggunakan 1 in. Di atasnya kemudian ukuran 1/4. Nah, ini teman-teman, waduh kok kebalik ya. Nah, ini 1/4 D. Nah, ini biasanya digunakan untuk instalasi rumah tangga, biasanya untuk cucian piring itu biasanya itu saluran cucian piring, untuk mengganti spiral yang kitchen sink itu loh, yang bak cuci piring yang sering-sering patah, biasanya diganti dengan pipa air. Kalau memakai selang spiralnya biasanya cepat kotor atau cepat sering mampet, biasanya digunakan pipa 1/4 maupun 1,5, atau yang atasnya 1,5. Sorry, langsung aja kita gunakan ukuran atasnya 1,5 in. Nah, 1,5 in teman-teman, tuh ini 1,5 in. Ini juga jamak digunakan untuk saluran-saluran cuci piring atau salurannya lebih besar. Lanjut lagi dari 1,5 ke 2 in. Nah, seperti ini teman-teman. Ini 2 in. Wah, ini mana tempatnya ini? Nggak ada. 2 in. Nah, ini 2 in yang C. Oh ya teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, untuk grade ketebalan memang
paralon itu dari paling tipis itu C, kemudian atasnya D, yang paling tebal adalah AW. Nah, itu grid ketebalannya. C yang tipis, D yang medium, yang AW itu yang tebal. Apapun mereknya pasti mempunyai grid seperti itu. Kemudian lanjut untuk bar setelah 2, kemudian 2,5. Lanjut untuk 2,5 in pipa. Nah, ini setelah 2,5 in ukurannya teman-teman. Biasanya untuk digunakan untuk saluran yang lebih membutuhkan diameter yang lebih besar. Memang semuanya untuk saluran air, tergantung kebutuhannya nanti mau digunakan untuk apa dulu. Kalau membutuhkan lebih besar ya otomatis membutuhkan paralon yang diameter lebih besar. Kemudian setelah 2,5 lanjut ke 3 in. 3 in. Nah, seperti ini teman-teman. Nggak ada namanya. Nah, ini 3, ini grid D-nya agak medium, D 3 in. Biasanya digunakan untuk saluran yang dari talang maupun untuk septic tank. Saya menggunakan D3, kalau enggak ya untuk saluran lain yang sekali lagi yang membutuhkan yang lebih besar, saluran tertentu. Kadang digunakan untuk sedot sawah juga, 3 ini. Lanjut lagi ke 4 in. Lanjut, agak ada tamu pembeli sebentar. Paling besar yang jamak digunakan di sebuah perumahan atau yang dijual di toko bangunan seperti kami adalah 4 in. Itu maksimal teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang grade D, yang medium. Nah, yang sering digunakan dalam proyek atau apa biasanya paling besar 4 in. Mungkin yang 6 dan seterusnya ke atas itu jarang digunakan kalau tidak untuk kepentingan tertentu atau khusus, misalkan untuk saluran bersama dari beberapa rumah, yaitu untuk perumahan itu biasanya baru menggunakan yang saluran 6 in ke atas, atau bisa digunakan untuk saluran PDAM dan lain sebagainya. Oke teman-teman, inilah perkenalan masing-masing ukuran dari sebuah pipa paralon atau pipa PVC. Nanti ke depan next video kita akan membahas cara untuk mengecek bagaimana sih memilih sebuah pipa paralon, tipsnya apa saja. Nanti kita bahas di next video. Kita sudah bahas dari yang ukurannya dari kecil sampai terbesar, kemudian ketebalannya yang dari C. Kalau dilihat dari ketebalannya ya dilihat, teman-teman bisa lihat tulisannya tadi D, C atau AW gitu aja, nanti akan mudah. Nah, oke teman-teman, sudah kita bahas semua dari perkenalan awal untuk pipa paralon. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya biar kita lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video tutorial pengenalan bahan-bahan apa saja yang terdapat di sebuah toko bangunan. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.